Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat, tambah semangat, luar biasa. Baiklah, untuk ketua kelas 3, marilah kita berdoa dulu sebelum dimulai pelajaran. Silahkan dipimpin. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, siapa yang pernah menonton pada zaman dahulu? Ya, betul sekali. Tayangan tersebut menceritakan tentang kisah-kisah dongeng di zaman dahulu. Nah, dalam membaca sebuah teks ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lafal atau pengucapan. Yang kedua, intonasi. Nah, contohnya kalimat diakhiri dengan tanda titik, maka kita membaca datar. Yang ketiga, ekspresi, penghayatan kamu dalam membaca sebuah teks. Yang keempat adalah tanda baca. Kalau tanda titik suara datar, koma berhenti sebentar. Nah, tanda seru dibaca dengan agak keras, tanda tanya dengan ekspresi bertanya. Dan yang terakhir, yang kelima, dibaca dengan suara yang lantang. Baiklah, sekarang untuk kelas 3, coba buka buku paket tema 2, halaman 2 dan 3. Di situ ada sebuah teks cerita yang berjudul Pohon Apel. Nah, coba sekarang kita bersama-sama membacakannya. Pak Diki terlebih dahulu membaca, kemudian kalian mengikuti. Siap? Oke, bisa dimulai ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu pun senang bermain bersamanya. Tugas kamu adalah membaca teks pohon apel bersama dengan teman sebangku dengan suara yang lantang serta dengan pengucapan dan intonasi yang baik. Sekarang kamu latihan dulu bersama dengan teman kamu. Nanti Pak Diki akan kembali lagi ke kelas untuk melakukan penilaian. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini mengenai teks cerita yaitu, dalam membaca ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu lafal atau pengucapan. Yang kedua, intonasi, cara membaca kamu. Yang ketiga, tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan sebagainya. Yang keempat, tanda baca. Dan yang terakhir, suara yang lantang dan jelas. Sebagai tugas di rumah, silakan kamu kerjakan halaman 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A? Tetap semangat, tambah semangat, luar biasa. Ya, silakan ketua kelas 4 pimpin doa sebelum kita belajar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, siapa yang tahu untuk menjemur pakaian baiknya di bawah panas matahari atau di dalam rumah? Ya, pakaian akan lebih cepat kering jika terkena panas matahari. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang praktikum sumber energi panas. Setiap kelompok tolong siapkan bahan-bahan yang kemarin sudah saya informasikan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktikum yang akan dilakukan di dalam kelas dan di lapangan. Yang pertama, basahi
2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di dalam kelas. Dan sisanya, yang 1 lembar sapu tangan, 1 lembar tisu, dan 1 lembar kertas, silahkan dijemur di lapangan. Kemudian kalian amati setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah kalian amati, silakan isi tabel pengamatan yang sudah tersedia di buku paket. Apakah ada yang belum mengerti? Oke, baik. Kalau sudah, silahkan lakukan kegiatan tersebut. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang praktikum yang telah kita lakukan, bahwa matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Apa saja sih manfaatnya? Bisa untuk menjemur pakaian, menjemur garam, pembangkit listrik, dan fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan susun laporan hasil pengamatan yang sudah tersedia di buku paket bersama dengan kelompok kamu di rumah untuk dikumpulkan esok hari.